Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini aku akan bacakan untuk karmik to maskulin ya. Karena yang aku lihat maskulin sudah banyak keraguan, sudah tidak menginginkan hubungan ini lagi. Kita membaca doa ya. Ini tadi jatuh ya. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Karmik to maskulin. Wow. Karmik to maskulin. Wow. Karmik ke maskulin. Jadi dia banyak masalah ya dengan si DM di sini karena si karmik merasa ditantang tentang masa depannya dia dan dia merasa banyak drama kepada si maskulin dari masalah masa depannya dia. Karena si karmik ini sangat khawatir kalau si DM akan berbalik lagi kepada si feminim, yaitu twin flame-nya, the four of wands, yang mana dia gelisah, stres, depresi, dan tidak nyaman dari kebahagiaannya dia sendiri. Dan dia juga merasa resah, yang namanya reconciliation. Dia resah, si DM akan reconciliation, dan juga dia resah, gelisah, merasa bersalah dari spiritualnya dia, dari keagamaannya dia, karena dia telah menghancurkan rumah tangga orang atau hubungan komitmen orang lain di sini, dan dia melihat, dan dia juga udah hancur ya, melihat si feminim sukses lebih dari dia. Itu membuat dia ingin menghancurkan, ya, breakout, ingin menghentikan si feminim. Hati-hati. Jadi dia akan kalau dia bilang ingin menggagalkan ya karirnya si feminim, itu tujuannya dia. Hati-hati ya, karena di sini dia sama si DM sudah nggak ada rasa ya, karena DM juga udah nggak ada rasa gairah, menjadi defensif, dua-duanya ketakutan sendiri dan merasa terpojokkan, dan ini membuat mereka sama-sama memperjuangkan ya tentang unionnya itu sendiri-sendiri, karena banyak penyesalan yang aku lihat di antara mereka, terutama dari si feminim yang telah memutuskan hubungan ini ya untuk reconciliation, karena si DM ingin kembali tuh ya, karena twin flames ya, dia masih memimpikan twin flamesnya, dan si karmik itu tahu, dan dia merasa gelisah, merasa tidak nyaman terutama dalam keagamaannya dia, dan dia hancur ya untuk bisa menikah dengan si DM karena banyak sekali permasalahan, dan ini membuat dia banyak pertengkaran dan dia menyesali ya, menyesali, dan dia sedih sekali dari drama yang dia buat ya. Kenapa? Karena dia melihat DM akan belajar tentang kesetiaan, kejujuran, dan akan kembali lagi bersama si feminim. Dia tahu si karmik ini kalau DM ini ingin kembali, masih melihat tentang masa lalunya, dan DM saat ini sedang memplanningkan masa depannya dia sendiri ya. Dan DM juga sini belajar tentang sabar ya, sedangkan si karmik kan nggak suka kesabaran, sukanya buru-buru ya jiwanya. Di sini dia akan argumentasi sama DM ya tentang kesabarannya dia. Jadi dia nggak suka kalau DM itu belajar sabar, belajar setia gitu. Dia nggak suka karena di sini dia takut kalau DM akan memperjuangkan kembali tentang si feminim. Di sini dia gelisah dengan kemenangannya dia sendiri. Karena kenapa? Karena dia merasa DM menginginkan kembali
untuk pernikahannya atau long termnya ya, komitmennya bersama feminim. Dan dia tidak bahagia dari cara dia mencari perhatian. Dan di sini dia akan ketahuan ya, kedoknya ya, apa yang dia bohongi kepada DM, dia akan ketahuan, akan terbongkar semua, karena dia telah kalau dibilang di sini dia pengecut ya, dari komitmen juga si karmik ini ya. Dan dia akan mencari masalah gini sama si DM, lo juga nggak mau komitmen kan, ngapain gue komitmen sama lo, ya kita hidup bersama tapi kita nggak komitmen, lo nggak bisa ngengkang gue. Disinilah mereka akan hancur, karena si karmik ini nggak bisa untuk spiritual, nggak bisa, karena orangnya nggak sabaran ya. Kalau orang nggak sabaran itu nggak bisa spiritual. Kalau spiritual itu harus sabar, harus kalau dibilang tuh, satu sabar, satu ikhlas, dan satu lagi lebih merendah ya. Jadi kita nggak bisa menganggap kita ini pintar, menganggap kita ini lebih tahu, walaupun kita sudah bertahun-tahun gitu ya, belajar suatu ilmu gitu. Nggak bisa. Karena kalau orang yang berilmu itu, dia tidak bisa menjadi orang yang menyombongkan diri terlalu tinggi gitu ya. Apalagi tentang kesabaran, itu benar-benar harus harus benar-benar diuji untuk spiritualnya. Karena orang spiritual itu orangnya benar-benar harus menahan segala emosi ya, terutama dari orang-orang yang berprasangka buruk, yang tidak sejalan dengan dia ya di sini. Soalnya si karmik ini tidak suka dengan kesabaran, dia akan hancur. Dan banyak sekali permasalahan yang akan dia hadapi bersama si DM. Dan dia akan membicarakan tentang si feminim ya, yang sudah sukses, sudah mandiri, dan disukai banyak orang, dan lebih segalanya dari si karmik. Hati-hati. Karmik akan mencari orang pintar untuk menjahati si DF. Seperti yang aku bilang, dia bilang ke DM, gue akan menghancurkan karirnya si DF dengan cara orang pintar ya. Itu tujuan hidupnya dia nih ya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak, karena kan dia niatnya tidak baik ya, dia panas. Sih aku bilang dia apa ya, tujuan hidupnya dia. Dan ini menjadi hubungannya toksik bersama si DM, dan dia akan diputuskan oleh DM, atau yang aku lihat dia akan memutuskan DM, yaitu dia akan mencari perselingkuhan juga, dan mencari ilmu hitam ataupun orang pintar ya di sini, dengan sifat iri, dengki, kaniayanya dia ya, siriknya dia. Dan di sini dia ingin namanya DM ini menikahi dia, tapi tetap akan ada perselingkuhan ya di sini, di dalam kebahagiaannya mereka. Ini membuat si DM, yaitu dia yang tadi aku bilang ya, dia ragu, yang di bacaan yang tadi ya, dia ragu dengan si karmik. Dan ini membuat si DM ingin kembali kepada DF. Dan yang aku lihat di sini, DM memang menyesali ya. Tadi yang aku lihat ya, ada ending ya di sini ya, suatu ending permasalahan ya, yang mana hasratnya dia sudah ending dari cara dia memenangkan si DM, tapi DM ini tidak merasa bahagia. Kenapa? Karena dia merasa kebahagiaannya bersama DF ya, yang bisa memberikan kebahagiaan, cinta, kasih sayang, dan twin flame-nya ini. Jadi kalau yang aku lihat di sini, karmik ini sangat marah, kesal, karena dia harus berargumentasi dengan DM, yang mana DM belajar tentang kesetiaan, belajar tentang kesabaran, dan dia belajar tentang kestabilan. Ya, dia banyak sekali argumentasi, karena si DM juga selalu bekerja, tidak ada waktu untuk dia. Tapi ternyata secara diam-diam si karmik ini tahu kalau DM ini ya maskulin ingin kembali bersama si feminim,
karena si maskulin ini masih optimis ya untuk bisa reconciliation. Itu membuat dia gelisah, gak tenang, bahkan membuat dia tidak happy, merasa bersalah, menyesali, dan fokus di dalam hubungan di masa lalu. Itu membuat dia gagal ya, gelisah dan hancur dari spiritualnya dan untuk bisa menikah bersama si DM. Di sini dia hancur sekali ketika tahu si feminim lebih sukses dari si karmik, dan itu membuat dia ingin menghancurkan ya, memutuskan karirnya si feminim. Dan si karmik ngomong ke DM, gue nyesel banget ya, sudah bisa memplanningkan kehidupan masa depan gue sama lu, tapi ternyata gue nggak bahagia di sini karena akhirnya apa yang gue perjuangkan selama ini untuk menikah sama lu, dan juga gue belajar tentang spiritual, gue mencari perhatian dari lu untuk bisa menikah, terutama tentang spiritual juga, ternyata semuanya hancur. Dan di sini gue merasa gosipnya tentang hubungan ini, permasalahannya ini, isunya ini, dan juga kebingungan, ketakutan gue adalah tentang si DF. Karena si karmik bilang si DF ini adalah toxic, paham? Jadi dia bilang, ya gue tahu, tapi asal tahu ya, si DF itu toxic, tau nggak? Dia tuh naruh ilmu hitam sama lu, bla bla bla, bli bli bli, pokoknya segalanya seperti itu. Ya, jadi dia memfitnah si DF. Ya, di sini yang kulihat. Jadi dia coba untuk memutarbalikkan fakta. Sebenarnya dia, ya di sini, sebenarnya dia membalikan fakta. Karena Seven of Swords-nya in the reverse ini membuat dia pengecut. Ya, dan dia juga mengignoring ya tanda-tanda karma, warningnya, dan dia tetap untuk selingkuh. Serial cheatingnya itu masih berjalan, tapi ternyata hancur ya dari serial cheatingnya karena dia tertangkap basah oleh si DM dari perbuatannya si karmik ke DM, yaitu berselingkuh, memfitnah ya, dan juga memberikan magic. Ini ketahuan semua, dan si DM juga melihat kalau si karmik ini nggak baik, makanya dia tidak ada hasrat lagi ya, ingin mengendingkan di sini. Dan si karmik juga memperjuangkannya juga sudah, sorry guys, banyak penyesalan ya, sini yang kulihat. Jadi intinya si karmik ini tertangkap basah oleh si DM dari argumentasinya, ucapannya kasarnya kepada si DM. Itu yang membuat DM ragu untuk bisa bersama si karmik, dan DM menyesali. Dan karmik di sini juga banyak sekali trauma tentang masa depannya bersama DM, terutama dari cara dia memperjuangkan DM untuk menikah. Ternyata banyak sekali kegelapan dan ketakutan. Kenapa? Karena gosipannya ya, pokok masalahnya adalah DF yang sudah sukses, dan dia coba untuk dia cemburu dengan DF di sini ya, dia cemburu, dan dia juga ingin memberikan ilmu hitam kepada si DF untuk menghancurkan. Tapi ternyata ilmu hitamnya ini putus sendiri kalau aku bilang ya, karena break touch ya, memutuskan sendiri ilmu hitamnya. Jadi ya buat dia sendiri yang aku bilang, karena dia ketahuan ya fitnah, ketahuan turning dia memutarbalikkan fakta ya di sini, dan dia menjadi bingung, takut, gelisah, merasa bersalah bersama si DM karena dia nggak bisa seperti si DF di sini, karena DF lebih spiritual. Dia melihat DF lebih spiritual, dan dia bilang DF itu mengguna-gunain si DM dan juga karmik di sini. Ya sekarang gini, sesuatu kalau kalian nggak berbuat salah, nggak mungkin itu orang akan menggigit kalian, gitu loh. Kalau kalian tidak menggigit duluan, nggak mungkin orang itu tidak akan menggigit. Kalau kalian gigit ya pasti mereka akan gigit gitu loh. Mungkin nggak langsung, tapi kalau kalian gigit terus ya pasti mereka akan gigit, karena kan orang tidak mau diganggu ya, dicubit tapi nggak mau dicubit. Ini si karmik ya. So guys, aku harap ini bisa resonate dan membantu kalian semua, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku, Lucky Tarot Tips, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.